Shalom. 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 Hari baru. Harapan baru. Coba kasih senyum kiri kanannya, katakan kau diberkati Tuhan. Berkati Tuhan. Amin. Bapak Ibu diberkati Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Saya bersyukur sekali bisa melihat Bapak Ibu di tahun 2026 ya. Walaupun ada yang yang sudah berangkat, tapi kalau kita sehat hari ini, kita mengucap syukur. Amin. Kita berterima kasih kepada Tuhan karena setiap hari yang kita lewati ada Tuhan di dalamnya. Amin. Hari-hari yang kita jalani setiap hari ada suka, ada duka, ada air mata, ada tertawa. Kita sudah tinggalkan di 2025. Di 2026 kita tidak tahu, tapi yang pasti tetap ada persoalan, tetap ada masalah. Yang paling penting tetap ada Yesus di dalam hidup kita. Amin. Amin. Terima kasih, kita mau mengucap syukur kepada Tuhan saat sore hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat tahun yang baru ini ya Allah. Kami bersyukur Tuhan. Hari-hari yang kami lewati Tuhan. Ada air mata kami. Ada kesedihan kami Tuhan. Ada perjuangan kami Allah. Bahkan Tuhan Yesus, kami pun menikmati berkat kemurahan Tuhan. Kami boleh tetap sehat, kuat Allah. Dan sore-sore hari ini kami ada. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Mari Tuhan Yesus, kau berkati ibadah kami ini Allah. Kau berkati setiap jemaat-Mu ya Allah. Mereka yang sudah datang Tuhan, kau berkati mereka Allah. Bahkan ibadah ini biarlah menjadi ibadah yang diurapi oleh Engkau. Dari setiap puji-pujian yang naik keluar dari hati kami, itu adalah puji-pujian yang menjadi satu dupa yang harum di hadapan-Mu. Mari Engkau berkati kami, Kau kuduskan setiap kami Allah. Tidak ada yang terkecuali ya Tuhan. Jemaat Tuhan yang masih juga dalam perjalanan Tuhan, sertai juga mereka Allah. Hingga mereka boleh datang ke tempat ini bersama-sama beribadah, menaikkan syukur kepada Tuhan. Oh Tuhan Yesus itu baik. Terima kasih Tuhan. Berkati ibadah kami dari awal hingga akhir. Kami serahkan semua di dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Sama-sama kita mau katakan. Amin. Amin Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Hari-hari yang ku jalani, ku selalu rasakan kasih-Mu. Ku bersyukur atas kebaikan-Mu. Engkaulah Yesus Tuhanku. Amin Tuhan Yesus. Semua ini untuk membantuku supaya ku hidup sesuai kehendak-Mu. Penyertaan-Mu selalu ku rasakan. Kau tak pernah tinggalkanku. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu. Tuhan, ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu. Tuhan Yesus, Kau terindah. Jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan, di 2005 kita penuh dengan tantangan. Ada yang sakit, ada yang disembuhkan Tuhan. Dan mungkin sampai saat ini pun masih sakit. Ada yang tidak mendapatkan pekerjaan. Ada yang terus memburu pekerjaan, memburu proyek
tetap Kami tetap percaya. Rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu Tuhan. Amin, Yesus. Sekali lagi jemaat Tuhan katakan, ku mengucap syukur. Ku mengucap syukur. Dan mengucap syukur. Ini pengakuan kami kepadamu, Yesus. Tuhan, Mengucap syukur. tetap percaya. Amin. Rancangan-Mu Setiap masa yang kami lewati, Rancangan-Mu indah Kau ada di dalamnya, Yesus. Tuhan. Oh, Yesus. Amin. Oh, haleluya. Ku mengucap syukur. Ku mengucap syukur dan mengucap syukur Selalu Tuhan, ku tetap percaya. Rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu Tuhan. Yesus, Kau terindah. Rancangan-Mu, rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu Tuhan. Yesus, Kau terindah. Tuhan Yesus, Kau terindah. Tuhan Yesus, Kau terindah. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. terindah bagi kami. Tuhan yang terbaik, Syukur bagimu. kasih setiamu Haleluya. menyembahmu ya Kau berjalan bersama kami. Kau menuntun langkah kami, Tuhan. Haleluya. Yesus, Kau luar biasa. Glory bagimu, Tuhan. Kami sembah. Haleluya, Yesus. Haleluya, Yesus Tuhan. Terima kasih Allah. Terima kasih Tuhan. Amin, 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 amin. Sekali lagi kita katakan, ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu Tuhan. Ku tetap percaya, amin. Rancangan-Mu indah Allah, atas setiap kami Tuhan Yesus, Kau terindah. Tuhan Yesus, Kau terindah. Tuhan Yesus, Kau terindah. Kita beri kemuliaan bagi Allah. Sungguh Tuhan, kami berterima kasih Allah, buat semua yang Kau kerjakan Allah. Dan biarlah saat ibadah ini Tuhan, inilah ucapan syukur kami kepadamu Allah. Kami mau naikkan puji-pujian kami kepadamu Allah. Berkatilah Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami siap memuji namamu. Semua yang percaya katakan amin. amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Haleluya.
Haleluya. Puji Tuhan. Kita beri sekali kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Saya lihat di tahun baru, tapi kenapa masih tahun lama ini muka-muka? Amin. Amin. Tahun baru, amin. Amin. Bapak Ibu mau bersuka? Amin. Mari kita naikkan pujian kita. Kita masukin gerbangnya dengan hati yang bersyukur. Haleluya. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini Harinya siapa? harinya Tuhan, Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku. Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, oh, Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Kita masuki gerbangnya dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini amin. harinya Tuhan, Oh, ku bersuka. sebab Dia girangkanku. Yo yang bergirang, kita angkat tangan kita. Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, oh, Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Sekali lagi bersuka. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu bergirang. Amin. Amin. Bapak Ibu mengecap kebaikan Tuhan di 2025. Amin. Siapa yang sini tidak mengecap kebaikan Tuhan? Saya nggak ngerasa tuh. Ada yang gitu? Tidak ya? Kita tetap mengecap kebaikan Tuhan di 2025. Amin. Lihat dulu saudaranya sehat. Amin. Amin. Kita lihat dulu temannya ada yang sakit sore hari ini. Ya ada Om Afin ya, kita berdoa pada sore hari ini. Biar Om Afin juga disembuhkan Tuhan. Amin. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Kecaplah dan lihatlah Oh, oh. betapa baiknya Tuhan Amin. itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan.
syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya. Sama-sama kita katakan selamanya. Haleluya. Dia baik, amin. Amin. Dia baik, amin. Karena kita punya Allah yang dahsyat, amin. Amin. Haleluya. Alangkah indahnya kita hidup di dalam Tuhan. Persoalan ada, masalah ada, tapi pasti ada kekuatan. Haleluya. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan, Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Amin. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan, Dia memberikan kuasa untuk menang. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia. Amin, di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbangkit kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan, Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya Jalan bersama Tuhan. amin, Dia memberikan kuasa untuk menang. Yesusku dahsyat, Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, Yesusku dahsyat, amin. Tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Yesusku dahsyat, Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, Yesusku dahsyat, amin. Tak terbendung Kuasamu, Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Bapak Ibu, dari sini saya tidak melihat kalau Yesus kita hebat. Yesusku dahsyat. Bisa kita lakukan itu? Amin. Tes dulu. Yesusku dahsyat. Ulang, ayo. Yesusku dahsyat. Sekali lagi ya. Haleluya. Nanti kita baru mulai. Yesusku Dahsyat. tapi gak ada suaranya Yesusku dahsyat ya. Ayo Pak Isang. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Kau yang terhebat, Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Sekali lagi kita katakan, Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Yesusku dahsyat. Haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Kita mau siapkan hati kita untuk dengar kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami ada di 2026 ini Tuhan. Sudah melewati tahun-tahun 2021, 20,
2026. Akan juga ada masalah, akan juga ada persoalan. Mungkin akan ada juga sakit penyakit. Tapi setiap musim kita bisa lihat Yesus kita dahsyat. Amin. Kalau tidak ada persoalan, kita tidak bisa lihat Yesus kita dahsyat. Tapi karena ada persoalan, seperti firman Tuhan katakan, setiap masalah ada mujizat. Ada hal yang besar yang Tuhan sediakan lewat setiap persoalan kita. Justru di dalam kelemahanlah kuasa Tuhan nyata. Amin. Kita naikkan pujian. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Yes, Lord. Di setiap musim hidupku selalu kulihat setiamu melewati badai yang besar. Tanganmu menjaga langkahku. Di dalam setiap keadaan Engkau mendengar seruanku. Kau Tuhan tak pernah terlelah. Tanganmu menjaga hidupku. Bersamamu ya Tuhan, aku sanggup berjalan. Dengan sayapmu ku kan terbang tinggi. Bersamamu aku menang. Terima kasih Tuhan. Di setiap musim hidupku selalu kulihat setiamu melewati badai yang besar. Tanganmu menjaga langkahku. Di setiap keadaan kita, di dalam setiap keadaan, Engkau mendengar seruanku. Kau Tuhan tak pernah terlelah. Tanganmu menjaga hidupku. Mari jemaat kita bangkit berdiri. Bersamamu ya Tuhan, aku sanggup berjalan. Dengan sayapmu ku kan terbang tinggi. Bersamamu aku menang. Bersamamu ya Tuhan, aku sanggup berjalan. Dengan sayapku ku kan terbang tinggi. Bersamamu aku menang. Bersamamu ya Tuhan, aku sanggup berjalan. Kami sanggup hanya karena Engkau. Dengan sayapmu ku kan terbang tinggi. Yes Tuhan. Bersamamu aku Oh yes Lord, bersamamu
kami bersama-sama berjalan bersama dengan Tuhan, maka selalu ada tersedia kemenangan dan keberhasilan dalam perjalanan hidup kami. Dan kami juga percaya Tuhan, di tahun ini, di tahun yang baru yang akan kami sama-sama lewati, perjalanan yang begitu panjang yang akan kami sama-sama lewati, biarlah menjadi perjalanan yang penuh dengan kemenangan di dalam Tuhan, perjalanan yang penuh dengan kelimpahan dari Tuhan, perjalanan yang penuh dengan mujizat Tuhan. Kalipun di tengah perjalanan ada persoalan yang kami jumpai, ada tantangan, ada penyakit, atau ada apapun hal-hal yang gak pernah kami duga, tapi sekali lagi Tuhan, sesuai dengan pujian yang kami naikkan, bersamamu Tuhan kami sanggup berjalan. Terima kasih Yesus. Engkau berkati jemaatmu, Engkau berkati umatmu, bahkan menyaksikan siaran ini bersama-sama ikut ibadah. Tuhan lawat kami semua dimanapun kami ada, baik di rumah, baik di rumah sakit. Tuhan Engkau hadir memberkati kami. Sebentar kami akan sama-sama dengar firman Tuhan. Biarlah firman yang kami dengar hari ini menjadi kebenaran yang luar biasa untuk kami pegang, menuntun langkah kami di perjalanan yang masih panjang di tahun ini Tuhan. Di dalam nama Yesus hamba mengucap syukur dan berdoa buat firman Tuhan. Amin. Silakan duduk. Tuhan berkati kita. Shalom. Saudara sehat semua, amin. Yang penting itu sehat, amin. Karena sehat itu sangat mahal harganya. Sekali lagi saya ucapkan selamat Natal dan Tahun Baru, amin. Selamat mungkin yang saudara baru pulang dari luar kota, luar negeri, luar rumah, gitu kan? Karena jalannya cuma dari dalam rumah keluar rumah, jadi balik lagi. Ya keluar rumah nggak apa-apa kan? Yang penting kan liburan kan? Dalam rumah keluar rumah, puji Tuhan. Saya juga dengan istri nggak kemana-mana. Tapi yang luar biasa terkadang kala gitu ya, Tuhan itu suka kasih surprise. Saya sama istri bilang, berarti kita nggak kemana-mana, kita doa saja ya di rumah. Nanti kita akan doa bersama-sama di rusun di lantai 10. Selesai saya ada kunjungan pagi, saya pulang jam 11 sampai rumah, masih pagi siang, belum makan siang. Saya tiba-tiba punya extra tenaga untuk beres-beres rumah. Semuanya saya kerjakan, tak kenapa selesai hari itulah. Saya sampai proyek kering, sampai proyek basah saya kerjakan. Puji Tuhan selesai, saya akan siap-siap, saya mandi, siap-siap. Ternyata jam 3:30 saya dapat kabar. Saya ternyata dapat voucher undangan untuk saya bisa bersama istri menikmati dinner tahun baru dan bermalam di hotel. Amin. Wah, jadi juga tahun baru. Kita pikir tuh lihat orang rusun semua di tahun baru kan, lihat Dini, lihat semuanya yang suntuk, Bueti gitu kan. Tuhan ajak terbang langsung malam itu. Dan singkat cerita, kami pun tiba di sana dan kami hanya menikmati memang betul-betul malam tahun baru di hotel. Makanan walaupun saya lihat sesuatu yang banyak, tapi nggak spesial banget-banget lah buat saya. Hanya biasa aja lah, namanya juga hotel, makanan banyak. Pagi-pagi kami check out dengan segera karena ada perjalanan yang kami akan tempuh, beberapa tempat yang kami akan kunjungi. Di tengah perjalanan tiba-tiba itu kadang-kadang gitu kan, Tuhan kasih surprise di akhir tahun, tapi tiba-tiba kaki saya tiba-tiba sakitnya luar biasa hari itu. Saya sulit sekali tiba-tiba melangkah. Sampai saya nyeret aja, sakit sekali kaki saya. Kenapa jadi sakit nih dengkul saya? Saya coba luruskan, saya goyang-goyang. Dalam nama Yesus, enggak juga tuh, enggak selesai-selesai, semakin sakit. Saya sampai terhenti, terus Bu Dori bilang, istri saya bilang, apa kita naik Grab aja? Sudah, kita sudah rencana naik transportasi umum. Yang penting pasti jalan. Saya berhenti, di satu tower saya berhenti, jalan lagi, di tower berikut. Saudara yang nggak tinggal di rusun mungkin nggak bisa merasakan apa yang saya alami perjalanannya. Dari tower merah sampai ke pintu belakang di tower yang kuning. Saya jalan sampai kami naik busway, sambung Pulau Gadung, begitu terus. Kaki saya tiba-tiba enak, terus tiba-tiba sakit lagi. Begitu terus sampai sore hari. Tapi saya tetap mengucap syukur. Tuhan tetap menolong, amin. Sekalipun hari itu saya nggak harus mengalami mujizat, tapi buat saya mujizatnya selalu nyata, amin. Dan saya berdoa jemaat Tuhan di sepanjang tahun ini jadi jemaat yang setia dalam Tuhan. Saudara kasih Tuhan, saya sedikit saja headline. Mungkin ada beberapa minggu kita akan lihat kebenaran-kebenaran yang Tuhan tunjukkan. Musim
kita di tahun 2025 kalau saudara masih ingat adalah musim penuaian dan mujizat. Betul ya? Musim penuaian dan mujizat. Siapa yang alami mujizat? Kayaknya ragu ya. Pak, nggak ada yang nambah nih. Kayaknya nggak mujizat. Sehat aja itu luar biasa tuh mujizat tuh. Amin. Siapa yang bisa beli sehat? Gak ada, barang mahal itu. Amin. Nah, di musim tahun ini 2026 kita punya musim yang baru namanya tahun pelipat gandaan. Sama-sama bilang saya pelipat gandaan. Amin. Luar biasa nih. Saya walaupun sekarang kayak mau demam, tapi saya lagi semangat nih. Kalau udah bicara tentang musim pelipat gandaan, berarti ada sesuatu yang dipercepat sama Tuhan. Kalau saudara ingat beberapa bulan lalu saya pernah khotbah tentang percepatan ilahi. Ternyata Tuhan sedang gerakan ke situ. Cepat, buat percepatan. Pokoknya yang mau ikut sama-sama akan alami percepatan dan pelipat gandaan dari Tuhan. Tapi kalau nggak mau ikut, diam-diam aja, nggak mau bergerak, yang saudara nggak akan alami apapun di dalam musim ini. Di dalam musim ini. Nah berikutnya Tuhan bilang kasih musim yang luar biasa adalah kelimpahan. Nah saya kan kadang-kadang suka dapat kayak gitu tuh suka saya catat saja. Saya masih mau Tuhan apa iya. Kemarin kami udah lewati musim penuaian dan mujizat. Tuhan suruh kami tentang pelipat gandaan, berarti masih ada sambungan dari penuaian. Tuhan pelipat gandaan, kelimpahan, pelipat gandaan, kelimpahan. Kuat banget tuh. Apalagi bicara tentang kelimpahannya tuh. Saudara kalau bicara kelimpahan nggak selalu bicara berkat uang ya. Ingat baik-baik, ada banyak hal yang Tuhan melimpah-limpahkan sesuatu buat kita. Khususnya buat jemaat dan gereja KK Hope Family Jakarta. Terus Pak Otap saya undang. Pak Otap kan yang berbicara untuk Natal kita tahun 28. Singkat cerita, saya jemput di bandara, kami makan siang. Tapi selepas makan siang, kami masih lanjut. Ada orang yang undang kami lanjut, kami hanya duduk, minum, dan makan makanan ringan. Tiba-tiba Pak Otap kasih pesan yang luar biasa. Dia bilang, besok saya khotbah ada yang pesan sederhana. Dia bicara tentang hal tadi itu. Sesuatu yang dilipatkan dan kelimpahan. Dia bilang gini, kelimpahan itu Pak Har, nggak selalu bicara tentang yang besar dulu. Dimulai dari yang kecil. Saya pas dia ngomong gitu, saya langsung buka HP, saya tunjukkan. Musim kami Pak tahun depan ini. Oh ya? Udah benar itu. Wih, amin. Tuhan kasih teguhkan kita, amin. Jadi musim kita apa? Pelipat gandaan dan tahun ini tahun saudara nggak semangat nih kelimpahannya. Saudara nggak mau melimpah nih. Nggak mungkin lah Pak Pendeta, kerjaan kayak gini melimpah. Siapa bilang nggak melimpah? Melimpah, amin. Dan di tahun ini saudara dan saya tidak bisa hanya hidup terus-menerus tentang diri kita, kata Tuhan. Ayo, kau kan alami musim kelimpahan dan pelipat gandaan. Tapi jangan urusanmu tentang dirimu terus-menerus. Udah, lupakan itu. Paulus bilang lupakan yang lalu, lupakan yang di belakang. Sudah, semua yang keberhasilanmu, semua keberangkrutanmu, semua yang kau pernah buat orang jadi kecewa atau kamu kecewa, lupakan, kata Tuhan. Sudah, jangan pernah lagi kau ingat-ingat. Tapi lihat ke depan, ada sesuatu yang Tuhan sedang kerjakan. Amin. Jadi sekali lagi, jangan lagi bawa tahun yang lama. Amin. Kita ada di tahun yang baru. Amin. Saudara punya resolusi apapun itu terserah. Tapi yang terpenting kata Tuhan bukan soal banyaknya resolusi kita di setiap akhir tahun. Tapi yang terpenting apakah saudara hidupnya itu betul-betul baru dalam Tuhan. Hidupnya sungguh-sungguh sesuai rencana dan kehendak Tuhan. Dan saya berdoa biarlah kehendak Tuhan, rencana Tuhan itu terjadi atas keluarga kita di tahun ini. Amin. Terjadi juga atas gereja kita tahun ini. Ada percepatan yang Tuhan akan kerjakan. Bicara tentang pelipat gandaan dan kelimpahan. Walaupun kita harus jujur. Saya coba dengar berapa khotbah, saya coba telusuri banyak hal. Pesannya ternyata hampir semua sama. Bahwa tahun ini mungkin akan menjadi tahun yang tantangannya akan semakin sulit untuk kita hadapi. Persoalannya semakin wow. Haleluya. Amin. Amin. Saudara jangan pikir nanti tahun ini nggak lebih sulit. Bisa jadi lebih sulit dari tahun 2025. Tantangannya bisa jadi lebih berat. Tapi Tuhan bilang justru karena kamu bergerak, aku push kamu bergerak untuk lawan sesuatu memang berat di depan. Coba saudara lihat kalau kapal tuh bergerak dengan kecepatan yang tinggi, maka dia harus siap menghadapi badai yang tinggi. Berat, betul ya?
Tekanan yang dari depan juga berat. Tuhan siap-siap menghadapi tekanan yang besar. Tapi ingat, ada Tuhan yang selalu sertai kita. Amin. Dia yang selalu menolong saudara-saudara untuk selalu nanti di semunjang musim ini alami yang namanya keberhasilan dan kemenangan. Yang penting terus saja bergerak. Nah, sepanjang bulan Desember kita sudah peringati kelahiran Tuhan Yesus yang sudah sama-sama saudara-saudara lewati. Ada penggenapan-penggenapan yang sesungguhnya Tuhan sedang ingatkan buat saya dan saudara. Yang jadi tema saya mengawali tahun ini adalah bicara tentang janji itu hanya pada Yesus. Saudara kasih Tuhan, bicara Natal, ini kan masih ada pohon Natal nih. Bicara kelahiran Tuhan, itu bicara penggenapan dari semua janji-janji Tuhan buat seluruh manusia di dunia ini. Jadi waktu dia sudah berjanji dari awal, digenapi, lahir seorang anak yang namanya Yesus menyelamatkan seluruh bumi. Digenapi dari semua penggenapan janji-janji yang dijanjikan dari sejak kejadian sampai perjanjian baru. Dan kita perlu pahami bahwa janji Tuhan itu janji yang beda dengan janji saya dan saudara. Betul? Janji manusia itu janji yang gak pernah bisa kita pegang. Tapi janji Tuhan, janji yang bisa saya dan saudara pegang. Artinya ketika Tuhan sudah berjanji, sesungguhnya Tuhan sudah persiapkan akhirnya endingnya seperti apa. Amin. Kalau saudara ingat dalam khotbah saya pernah kisahkan bahwa ambil ilustrasi tentang orang yang buat film. Saya bilang kalau seorang yang buat penulis buat film apalah yang sekarang lagi tren lah, agak lain apalah, Avatar, itu yang lagi booming kan sekarang. Seorang penulis film itu skenarionya dia sudah tahu ending ceritanya kayak apa, betul? Kita yang nonton nggak tahu. Kita tunggu endingnya seperti apa. Tapi penulis cerita tahu endingnya seperti apa. Bahkan kalau di film agak lain ada banyak orang dia pikir udah selesai. Kan suka kalau film itu suka selesai, ternyata ada kejutan bintang yang keluar. Orang nggak tahu ada terakhir yang bikin juga kocak. Saya tunggu tuh ada pesan pasti terakhir. Benar, nongol tuh orang yang tampangnya sedih mulu. Saya jadi ketawa lagi, tambah ketawa. Saya bilang itulah penulis cerita. Nah Tuhan janjinya seperti itu. Waktu dia berjanji buat hidup saya dan saudara, dia persiapkan sampai akhirnya. Dia persiapkan akhirnya sejak dari awal. Amin. Dari dia awal berjanji atas keluarga kita, maka dia sudah persiapkan akhirnya seperti apa yang kita akan alami di dalam keluarga kita. Itu janji Tuhan. Sementara manusia nggak bisa buat janji seperti itu, betul nggak? Gue nggak janji ya, kayak kalau manusia gitu ya. Semoga ya, tapi gue gak janji ya, jangan kecewa ya. Pokoknya kalau gue nanti begini nih, dapat berkat, pokoknya pemerintah gue ajak jalan-jalan deh. Kemana Bu? Ke Hong Kong. Tapi saya gak janji ya pemerintah ya, doain ya Pak ya. Saya doain 2 bulan, 3 bulan. Menang dia. Dapat dia rezeki nomplok. Tiba-tiba saya lihat fotonya, udah di Hong Kong. Kan dia kemarin janji ya, ajak saya, itu dia. Dia gak bisa pastikan saya akan ada di Hong Kong sesuai dengan janjinya. Amin. 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 Gak bisa. Dia masih lupa. Walaupun nanti saya senggol, Bu, Tuhan berkati ya perjalanannya ya. Iya. Saya kan gak mungkin dong senggol bilang, mana janjinya? Masa di sosial media saya senggol. Pas dia pulang balik oleh, waktu itu ibu katanya mau ajak saya. Oh iya, maaf pemerintah. Nanti ya Pak Pendeta, ini ada proyek adalah satu lagi nih. Nanti ini, nah ini. Nah, itu tuh manusia tuh. Betul. Coba lihat sebelah kamu manusia gak? Jangan suka banyak bawa janji. Ya kan? Gitu. Kalau Tuhan enggak, betul enggak? Dia janji dari sejak awal, dia sudah persiapkan akhirnya seperti apa. Amin. Maka waktu dia bilang, tahun ini musim pelipat gandaran, musimnya kelimpahan, dia sudah buat akhirnya seperti apa melimpahnya. Mazmur 12 ayat 7 sampai 8. Saya cepat-cepat di sini. Mazmur 12 ayat 7 sampai 8. Memang baca sama-sama 1, 2 dan 3.
Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan tanah. Ayat 8. Engkau Tuhan yang menepatinya, Engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Dan Tuhan yang berjanji, Tuhan yang menggenapi, Tuhan yang menjaga kita sampai kapan? Sampai akhir. Janjinya janji yang murni. Amin. Enggak janji punya embel-embel yang lain. Kalau saya nanti ada di posisi ini, rakyat sejahtera. Bohong. Betul nggak ya? Iya. Karena janjinya ngamur, selalu buat keuntungannya. Tapi janji Tuhan, waktu kita alami, bukan buat keuntungan Tuhan, tapi keuntungan siapa? Kita sendiri. Amin. Bilang sama sebelah biar ringan lagi. Tuhan janji itu buat kamu, keuntungan kamu sendiri. Dia nggak ambil untung di situ. Amin. Kalau kita manusia pasti ambil untung di situ. Bohong kita ngambil untung. Maka saya nggak mau terlalu banyak janji lah. Saya kalau udah janji sama 2 ponakan saya, selalu istri saya marah. Jangan banyak janji. Iya ya. Saya suka sulit untuk menggenapi. Karena janji saya memang bukan janji yang murni. Janji yang kadang-kala nggak bisa teruji. Dalam susah, dalam duka, kami berjanji seia semati sampai maut. Belum maut datang. Mautnya belum datang. Suami pilihan datang. Istri yang lain datang. Mautnya datang nggak? Nggak datang. Orang ketiga datang. Terus nyala-nyalain lagi. Kadang-kala Tuhan yang kasih cobaan luar biasa. Cobaan. Tuhan nggak kasih coba. Kitanya sendiri. Kadang-kala sosok berjanji tapi nggak bisa kita penuhi janji kita. Kenapa? Nggak murni. Hati kita nggak suci. Amin. Hati kita selalu penuh dengan apa? Keinginan kita sendiri. Jadi waktu kita buat janji sama orang, pasti ada keuntungan buat kita. Kalau kamu nggak buat untung buat saya nggak mau janji buat kamu. Selalu cari untung di situ. Itu manusia. Maka Tuhan bilang, lihat janjiku tuh beda. Makanya berharap sama janjiku saja. Janji Yesus saja. Amin. Jangan cuma nyanyi Yesusku dahsyat, Yesusku dahsyat. Tapi saudara nggak percaya sama janji Yesus yang satu-satunya teruji dan yang murni. Kolose 1 ayat 15 sampai 17. Kolose 1 ayat 15 sampai 17. Yuk kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Ayat 16. Diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan ada di bumi. Sebentar, pelan-pelan saudara. Saya suka tuh kadang-kala ayat pelan-pelan. Dia bilang apa? Karena di dalam siapa? Di dalam Yesuslah telah diciptakan yang ada di surga dan yang ada di bumi ini. Amin. Diciptakan sama siapa? Dia. Yesus yang ciptakan. Yang di surga maupun di bumi yang saudara lihat ini, dia yang ciptakan. Saudara punya kendaraan apapun hari ini, dia yang ciptakan. Saudara punya penghasilan, dia yang sudah atur. Terus kenapa saudara nggak lihat dia? Padahal dia yang buat itu. Terus saudara waktu berjalan masih juga takut, masih juga ragu, masih juga saudara nggak percaya. Tuhan tuh pasti menolong kita. Saudara kasih Tuhan. Entah kenapa firman hari ini sangat memberkati saya. Waktu saya persiapkan, saya bilang, Tuhan iya ya. Kadang ampuni saya Tuhan. Saya suka ragu sama Engkau. Janjimu yang luar biasa. Dia bilang, saya udah ada loh. Sejak awal, saya yang ciptakan. Saya yang buat itu Haryanto. Baik di surga maupun di bumi, saya yang buat. Yuk lanjut. Dia bilang apa? Yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dia yang buat. Amin. Baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh dia dan yes. Ayat selanjutnya, saya suka sama-sama dengan keras. 1, 2, 3. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam dia. Saya ulang nih, ia ada, Yesus itu ada terlebih dahulu dari segala sesuatu yang kamu tuh pengen banget, yang kamu harapin, dia tuh sudah ada lebih dulu. Kamu sedang pengen apa hari ini? Pekerjaan kah? Jodoh kah? Apa lagi? Uang kah yang banyak? Tuhan, saya udah lebih duluan ada loh. Kenapa kamu gak cari aku? Amin. Kenapa kamu terlalu sibuk sana, cari sana? Saya yang duluan ada loh.
Kamu bisa deal bisnis, saya udah duluan ada. Amin. Kamu dapat proyek besar, saya udah duluan ada. Kok kamu masih takut? Terus kamu coba itu mau pergi cari proyek di luar jauh-jauh sana, tinggalkan keluarga. Loh, saya ada di duluan udah dari situ kok proyek-proyek itu. Kok kamu jadi khawatir? Kenapa kamu nggak setia aja sama aku? Tanya aku, kemana aku Tuhan? Kalau emang akhir hidupku aku akhiri hanya melayani saja. Aku yang pelihara kata Tuhan. Karena aku udah lebih duluan ada. Amin. Sudah ada aku duluan. Kamu sekarang pun nanti besok anak-anakmu berhasil. Aku udah duluan ada di situ. Jangan kamu pikir kamu yang bangun itu. Enggak. Aku yang udah duluan ada di situ. Karena aku persiapkan. Yang dari awal sampai akhir. Yang akhir itu kayak apa dari awal aku persiapkan. Amin. Tapi kadang-kadang saya sedih kalau ada orang percaya itu kayak ragu gitu. Terus tiba-tiba mau ambil keputusan yang tiba-tiba beloknya shoot gitu. Bahaya loh. Kalau di tol saudara tiba-tiba ambil belokan yang kecepatan luar biasa. Tiba-tiba saudara ambil keputusan ke kanan ke kiri tanpa perhitungan. Itu bahaya. Betul nggak? Itu bisa mengakibatkan kecelakaan yang luar biasa. Seperti itu yang terjadi di orang-orang percaya. Betul nggak? Tiba-tiba dia duduk, hancur belebur. Terus dia coba bilang, itulah kadangnya Tuhan sedang uji kami ya. Tuhan uji kamunya. Kata Tuhan udah bilang jangan menyimpang ke kanan ke kiri. Amin. Jangan cari yang di situ. Kan aku duluan ada dari itu yang kamu cari itu. Jadi Yesus itu telah terlebih dahulu ada dari segala sesuatu. Di tahun ini percayalah segala sesuatu itu ada di dalam Yesus. Amin. Cari dia. Dia ada di situ. Amin. Belajar setia doa, setia menyembah Tuhan, nyembah aja Tuhan. Dia ada di situ, kata Tuhan. Gak usah kamu terlalu pusing. Besok kamu bergerak saja seperti biasa. Tapi ingat hatimu tetap sama dia, karena dia ada di situ. Saudara mau menerima segala sesuatu di tahun ini? Saudara mau terima itu? Saya dan saudara harus ada di dalam Yesus. Pasti kita terima segala sesuatu ya yang dari dia. Apa yang saudara lihat hari ini? Semua tuh dari dia. Amin. Kemarin ini cuma cerita-cerita aja. Saya berkunjung ke rumah keluarga saya. Dan kalau orang Batak itu kadang kalau nikah, kalau dapat wanita atau pasangan yang tidak semarga, nggak ada punya marga gitu, nggak bukan orang Batak. Atau dia orang Bataknya, orang Chinese bermarga Sinaga kan orang Chinese Sinaga ya katanya, nggak tahu naganya dari mana, pokoknya gitulah, nggak punya marga. Atau orang Jawa nggak punya marga, nggak cerita dia. Biasanya kalau mereka mau menikah, biasanya kalau wanitanya mau dimargakan, dia akan cari yang orang terdekat. Dan orang terdekat itu diponakan saya yang akan nanti nikah adalah saya, karena saya yang masih punya istri. Jadi ada abang saya sudah dipanggil Tuhan istrinya. Jadi tinggal sendiri, nggak boleh kalau orang Batak. Jadi karena apa? Nanti waktu diadatin kok nggak ada mamanya, harus ada komplit mamanya. Puji Tuhan saya masih ada istri. Jadi saya pilihan yang paling terdekat yang nanti dia harus ambil. Kecuali nanti saya udah nggak ada, maka nanti dicari lagi pilihan yang berikutnya kedua. Nah, gitu. Itu orang Batak tuh gitu. Makanya enaknya jadi orang Batak gitu. Jadi tiba-tiba saudara diakui betul di tengah-tengah orang Batak. Saudara punya marga. Amin. Nah saya bilang mau ponakan saya gini, sudahlah kamu nanti atur aja sama pasanganmu. Saya itu nggak pernah minta apa-apa. Kalian kalau mau datang menghadap, saya tahulah kalian pasti tiba-tiba jadi orang paling baik sedunia. Karena kalian mengharapkan saya masuk, istrimu tuh berharap masuk ke dalam keluargaku, jadi anakku. Dikasihlah marga Boru Simanjuntak. Wih, jadi boruku. Saya bilang gini, biasanya orang Batak hanya orang Batak ya, nggak bilang orang saudara. Tapi kadang-kala semua orang ya kayak gitu ya kelakuan. Kalau lagi ada perlu bisa setiap hari dia ke rumah, betul ya? Oh gencarnya luar biasa kayak serangan pajar, kayak nggak lelah-lelah gitu. Karena maksud hatinya harus didapatkan. Saya bilang udahlah, nggak usah repot-repot. Kalian kirim saja sama saya mobil buat pelayanan. Oh gitu tulang. Iya, kirim aja satu mobil. Terserah kamu sanggupnya mobil apa. Yang paling murah di sekarang apa? R3. Saya bilang, Avanza, Xenia atau Sigra. Terserah. Yang penting jangan yang kecil. Kecil kamu aja jemaat. Harus yang besar. Minimal yang kayak saya tuh pakai Xenia.
Oh gitu ya. Dia senyum ketawa. Iya. Karena kalaupun nanti kamu lupa sama saya, nggak apa-apa. Nanti kamu akan bilang janjiku nanti tulang. Nanti kami akan berkunjung terus ke rumah tolong. Bohong. Nanti tiba-tiba Natal tahun baru dia nggak nongol lagi batang hidungnya. Dia udah punya kehidupan sendiri terus dia bilang kami sibuk. Kami punya banyak persoalan. Ada saja. Tapi minimal kalau ada mobilnya nangkring di teras saya. Di parkiran saya bilang gini. Mobil boruku ini. Ini pemberian anakku nih. Kalau bisa semua jemaat saya ceritain, ini mobil anakku nih. Hati-hati kalau pakainya ya. Anaknya mana? Nggak pernah kelihatan sih. Di mana sekarang? Nggak tahu. Tapi ini mobilnya. Amin. 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 Kan udah dia lakukan. Saya bilang. Jadi buat di depan. Gak usah janji-janji di sana. Nanti kamu nggak akan genapi. Buat aja di depan. Amin. Sehingga saya akan tetap ingat saya masih punya anak. Saudara jangan ikut-ikut kayak saya yang orang Batak. Hanya sayang gitu. Dia kaget. Terus saya bilang, gimana dealnya? Oke, deal tuh lah. Oke, siap ya? Iya, sama papanya pusing. Harus siapkan kendaraan buat gereja. Yohanes 1 ayat 1 sampai 10. Ada beberapa ayat dari ayat ini yang saya buka. Sebenarnya jadi tema besar kita, tema kuat kita di Natal. Yohanes 1 ayat 1 sampai 10 ya. Kita baca sama-sama ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ayat 2. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ayat 4. Dalam dia ada apa? Hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. 6. Datanglah seorang yang diutus Allah namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ayat 8. Ia bukan terang itu, memang hanya dia memberi kesaksian. Yohanes hanya memberi kesaksian, bukan terang itu. Saya juga bukan terang itu. Saya cuma hanya menyampaikan pesan firman Tuhan. Terang itu tetap ada di Yesus. Tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Ayat 9. Terang yang sesungguhnya yang menerangi semua orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikannya. Tetapi dunia enggak kenal. Haleluya. Yesusnya maaf ada. Dan sejak dulu dia sudah ada. Dia ada. Tapi kitanya nggak tahu dia kita kenal nggak kenal. Makanya kadang-kala waktu kita ambil keputusannya suka gitu, buru-buru. Karena kita pikir dia nggak ada. Udah cukup lah kami aja yang ambil keputusan tanpa Tuhan kita tanya Tuhan. Karena tanpa sadar kita pikir dia nggak ada. Padahal dia bilang dia ada. Saudara, keturunan kita boleh jadi orang Kristen, tapi tidak menjamin anak cucu kita mengenal siapa itu Yesus. Mereka boleh lahir dari orang Kristen benihnya, tapi belum jamin dia kenal Yesus. Kenapa? Kita gak pernah ajarkan mereka dari kecil tentang siapa itu Yesus. Padahal dia sudah lebih dulu ada. Kalau lagi Yohanes cuma beri kesaksian bagi banyak orang bahwa terang itu ada. Ada lo terang itu lo. Dia kasih tahu lagi, ada lo, ingat lo. Jangan takut, kamu ada lo terang itu lo. Saya saksikan sendiri. Ada lo Yesus lo. Ada Yesus yang udah menolong keluarga kami. Ada Yesus ikut campur tangan dalam setiap persoalan kami. Ada lo. Waktu kami sakit terbaring diponis seperti mau mati. Tiba-tiba Yesus ada lo. Dia ada memberi kami kesembuhan, pemulihan yang dengan luar biasa. Yang orang lain gak pernah duga. Ada lo Yesus. Jadi semua hidup kita, semua masa depan saya dan saudara, semua rencana Tuhan dalam kita ada di dalam Kristus. Amin. Kita bisa hidup itu karena siapa? Yesus. Tadi firman-Nya bilang. Dia yang beri kita hidup. Amin. Yang harusnya kita mati, tapi Tuhan kasih kita hidup. Maka Tuhan bilang, pakai hidupmu dengan benar. Jalan sesuai dengan rencana dan kehendak-Ku. Karena Aku satu-satunya yang bisa beri kamu hidup. Dunia ini gak bisa. Makanya mereka gak kenal siapa Aku. Saudara mau hidup dalam Tuhan? Amin.
Ingat, hidup saya dan saudara tidak dinyatakan oleh garis tangan. Saudara masih percaya setengah garis tangan? Hidup saya dan saudara tidak ditentukan oleh tanggal lahir, bulan, apalagi bintang. Bintang Cancer, Pak Pendeta bintang apa? Cancer. Oh, Cancer tuh orangnya agak pendiam. Kadang moodnya gini, tuh. Dia percaya, iya juga ya. Kok saya gini ya? Iya. Bintang apa? Leo. Oh, Leo macan. Oh, pantas. Suka nerekam sana, rekam sini. Kayak macan. Suka spontan gitu. Oh, orangnya berani melangkah, nggak pernah takut. Gitu. Kita kan percaya kan? Tuhan bilang nggak ditentukan sama itu. Tapi hidup saya dan saudara itu ditentukan oleh apa? Janji Tuhan. Amin. Hidup saya dan saudara ditentukan oleh apa? Janji Tuhan. Dia buat janji, dia sudah persiapkan akhirnya seperti apa dari sejak awal. Belum ada tiket, belum dipesan ke travel, koper belum dibeli, tapi dia sudah persiapkan dari sejak awal. Beda sama kita kan? Janji kita selalu bikin susah orang lain. Ya udah terserah Bapak kalau mau ikut. Ya udah, siapin koper sendiri, ini sendiri. Ada uang nggak? Pokoknya saya cuma beli tiketnya aja ya. Gitu. Habis itu kita susah kan? Nggak punya uang jajan, dibawa keliling ke luar negeri, ke Eropa pula lagi. Uang dolar nggak ada, rupiah nggak laku bro di sana. Saudara bikin nggak sengsara loh. Saya pernah berjalan sama istri saya ke Korea. Saya pusing itu mikirin, Tuhan kasih dong kami berkat buat kami selama ada di sana. Kalau nggak pegang duit, kayak apa kami? Itu namanya turis, cuma pelengak-pelengok. Terus bikin status, Korea boy, Korea guys, Korea guys, salju guys. Abis itu di kamar terus doa, syafaat sama puasa. Nggak bisa buat apa-apa. Nggak mungkin. Minimal harus ada uang, betul nggak? Lihat menu makanan yang kuliner, lihat, enak dicoba ini gorengan ke orang Korea, dicoba, lihat ada duitnya, ada duitnya. Kan tur travelnya nggak kasih kita uangnya, kita yang harus siapkan. Tapi itu janji Tuhan beda, dia persiapkan dari sejak awal. Saudara masih ragu sama janji Tuhan? Saudara masih ragu sama janji Tuhan? Betul, betul nih. Berarti tahun ini geraknya lebih cepat. Kan udah gak ragu. Betul dong. Jangan pas kalau orang yang jalan tiba-tiba, tar dulu. Rumah gimana nih? Tar dulu. Papa gimana papa? Tar dulu. Oh udah. Lama-lama kayak tiang garam nanti. Berhenti di tempat. Bikin patung lah udah. Monumen nasional. Karena gak mau bergerak. Semua dipikirin jadi takut. Saya akan tutup dengan ilustrasi ini. Ada 2 ilustrasi, tapi saya nggak persiapkan yang kedua. Saya satu aja lah, yang muda yang ada di depan saya tadi. Saya ingat. Saudara tahu ini apa? Amin? Saudara tahu apa ini? Saudara kayak nggak tahu ya. Saudara nggak punya handphone ya? Kayaknya kita pelayanan di desa nih. Kalau saya di Jawa Tengah, paling desa banget, betul loh Ci. Itu nenek-nenek nggak ada yang bawa HP. Jadi kalau saya bilang ini siapa? Apa itu? Dia mungkin kaget. Tapi semua dari kita punya dong ini. Kaya aja punya loh. Masa saudara nggak punya? Susah banget hidup saudara berarti ya. Kalau sama kaya aja punya walaupun habis itu rusak gitu. Minimal dia pernah punya gitu. Ya kan? Minimal dia pernah punya. Apa ini? Lihat baik-baik ya. Di zaman sekarang hampir loh. Semua orang bergantung sama Betul nggak sih ya? Saya salah nggak ya? Ya data-data penting kita ada di sini. Saudara nggak usah lihat mereknya, ini murah nih. Handphone saya nggak pernah mahal-mahal lah. Jadi kalau saudara mau beli naikin dikit harganya, puji Tuhan. Saya nggak pernah mahal-mahal, saya nggak pernah minta mahal-mahal. Saya udah bilang Pak Yopi lah itu, mereknya aja aneh, nggak ada pernah jauh dari jumpa. Harga aja, waduh mau kok murah lah. Ada data-data penting di sini, makanya saya sangat pegang ini. Karena ada banyak penting di sini. Kadang-kala apa yang Tuhan titip di hati saya tulis di sini. Terus banyak data-data saya juga ada di sini. Betul ya? Data orang-orang yang saya pengen hubungi, saya telepon jemaat ada di sini. Betul ya? Saya mau ajak dia berkomunikasi ada di HP ini. Bahkan yang luar biasa sekarang, saya nggak perlu bawa dompet saya. Dompet ketinggalan, saya nggak perlu panik. Asal bawa betul nggak? Tapi kalau bawa ini, dompet ketinggalan, pas dibuka, bankingnya, 0 rupiah, nggak ada gunanya juga. Jadi harus pastikan juga ada duitnya, betul ya? Biar bisa pakai kuris, betul nggak? Ya kan saya nggak pernah, tanya aja Pak Yopi lah. Kalau kita jalan saya nggak pernah keluarin dompet. Saya pasti bayarnya pakai ini.
Pak Har, udah saya bayar udah. Rebutan ini buka kuris. Siapa yang paling lambat aja. Tiba-tiba ada orang kan, udah Pak pendeta saya. Pada dia terus dia lupa-lupain pasportnya kan, lupa-lupain lama Pak. Aduh, jaringan susah ya. Padahal udah selesai. Ada orang gitu lama banget. pernah ngeliat kayak gitu ya? Saya pernah loh lihat kayak gitu. Saya udah lama ini kayaknya udahlah. Kadang mungkin dia ragu juga dengan harganya. Gak apa-apalah. Ini alat pembayaran yang semua orang punya. Dia gunakan karena memang sekarang tiba-tiba uangnya pindah ke sini. Oke? Betul nggak? Ada yang nilainya berapapun, pokoknya uangnya udah ada di sini. Makanya kalau gereja GGI belum ada, siapkan. Saudara beri persembahan pakai barcode. Ya mungkin nanti kita akan siapkan. Tahun ini pakai barcode. Jadi saudara tinggal gini aja lah ya. Oke? Tapi kalau bisa saudara pas kasih persembahan, replay ke gembalanya biar tahu kasih berapa persembahan. enggak bercanda, saya bercanda. Enggak, cuma cukup Tuhan aja yang tahu. Saudara kasih persembahan karena saudara taruh di kotak aja saya nggak pernah tahu kan. Yang tahu cuma yang hitung aja persembahannya. Kadang-kala yang bilang masih ada Pak Gembala uang 2000 katanya. Oh luar biasa. 2025 masih ada uang 2000. Ya memang masih ada uang 2000 ya. Jadi nggak apa-apa saya bilang. Namanya masih ada. Jadi kita nggak perlu kecewa. Namanya masih ada kecuali ditarik oleh bank. Ya kan aneh tuh uang 2000. Repot itu bikin repot gereja tuh nukarnya. Karena udah nggak berlaku. Ya, apalagi HP udah seperti uang yang berjalan. Bahkan orang itu ada orang-orang kelola usaha, kelola bisnisnya bisa melalui HP. Ada orang-orang masih kecil-kecil, dia bisa berusaha pakai ini loh. Saya kaget juga. Kamu dapat untung yang? Iya. Ponakan saya itu bisa punya usaha loh. Melalui ini. Kelas masih SMP loh. Saya kaget-kaget juga gitu. Dapat dari mana dia duit? Dia macam dia orang gitu. Kadang-kadang dia ambil dari itunya orang, itu dia jual tuh di nggak tahu di Shopee atau apa gitu. Itu dia naikkan berapa dikit lah dia dapat komisinya. Terus dia dapat uang dari situ. Cuma kerjanya apain? Yang penting dia ada sinyal. Apalagi nih, saya kan suka kadang kalau duduk saudara siapkan kiriman di satu tempat lah, saya nggak perlu kasih tahu nanti saudara datang lagi semua. Saya kadang-kadang lihat orang tuh usaha 1, 2, 3 berdiri tuh berjincang. Halo, dia keluarin produk. Sekarang ada barang baru loh, gini. Terus saya lihat tuh dia saya datang sampai dia pulang sore check out, ya selesai dia dagang. Dia cuma bayar apa? Bayar yang dia duduk, minuman kalau hanya dia minum. Kecuali atau dia makan mie, ini ditambah lagi. Coba lihat, bilanglah 50.000 lah hari itu. Tapi 50.000 dia udah bisnis. Oke, pakai ini pernah saya pakai loh di pipi saya nih. Cowok, saya suka orang marketing cowok memang. Cowok lebih lentur, lebih fleksibel. Betul, memasarkan sesuatu bisa baik. Lihat, dia bisa buka bisnis di sini. Dia nggak perlu bikin PT, betul ya? Kalau saudara bikin PT, puji Tuhan. Dia bisa kelola semuanya dengan HP. Karena sepanjang seseorang bawa HP kemana-mana, saya ulang lagi, maka orang itu tidak akan alami kesulitan dalam hidupnya. Satu hari itu nggak sulit. Tapi kalau sempat HP-nya ketinggalan, dia akan banyak kendala. Karena itu data di situ, semua di situ. Repot. Maka dipastikan alat ini harus dia pegang, dia bawa. Kalau udah sinyal habis, harus cepat dicas. Jadi orang di zaman sekarang sulit hidup tanpa ini. Betul ya? Oh saudara kayaknya nggak mau ngaku banget gitu. Sok rohani banget. Nggak apa-apa deh. Saya pakai Alkitab. Bohong banget itu. Saya aja pakai ini. Orang di zaman sekarang sulit hidup tanpa. Karena semua sudah tersedia di sini. Kadang-kala kita pikir ini masa depan kita. Betul nggak? Ini masa depan saya nih. Hilang datanya, hilang masa depan saya. Hilang semua jualan, transaksi semua nota-nota yang ada di sini, hilang semuanya masa depan saya. Saudara, orang sangat bergantung sama ini. Sekarang gini, kalau kita bisa percaya sama ini nih, dan bisa mengendalikan perjalanan hidup kita, betul ya? Bisa atur perjalanan hidup saya dan saudara, betul nggak? Saudara mau makan, nggak perlu repot, nggak perlu khawatir, asal ada aja isinya. Saudara bisa bayar transaksi kemanapun, semua saudara nggak pernah sulit. Dan saudara bisa percaya loh, pokoknya beres dengan ini. Tapi sekarang pertanyaannya, mengapa kita sulit untuk bergantung sama Yesus? Mengapa sih kita sulit percaya sama Yesus? Pak Pendeta, karena dia nggak kelihatan, nggak saya pegang, nggak seperti m-banking saya, nggak berjalan seperti saya, sama saya, sehingga saudara lebih percaya ini, lebih bergantung sama ini dibanding Yesus.
Pada HP kita percaya, tapi sama Yesus kita justru ragu. Lebih banyak kita sulit untuk bisa percaya. Padahal kita sudah tahu bahwa segala sesuatu ada di dalam. Saya ulang-ulang tuh. Kita bisa kagum. Bahkan gini, kadang-kala kan kalau kita ngelakuin perjalanan wisata, kita bisa kagum sama pemandangan yang kita lihat. Kita bisa kagum dengan ciptaannya Tuhan. Gak apa-apa, betul. Saya aja kadang-kala kalau ikutin satu vlog orang, saya suka vlognya dia. Kenapa? Kalau dia ke tempat daerah-daerah yang saya jarang, maksudnya gak pernah tuju, saya seperti ikut bisa nikmati tempat itu. Seperti saya hidup bisa nikmati tempat itu. Saya kagum sama tempat itu. Saya kagum dengan apa yang dia buat, rekaman dia. Tapi sekali lagi, saya mau beritahu hari ini. Firman Tuhan kasih tahu buat kita. Tempat yang indah itu, pemandangan yang indah itu, tempat-tempat yang keren itu, yang hebat itu, yang luar biasa, baik di luar kota, mau di luar negeri, mau dimanapun yang saudara jadi latar belakang saudara foto. Ingat, kata Tuhan, saya tidak ada di situ. Yesus tidak ada di sini. Dia cuma ciptakan saja. Dia tidak pernah ada di situ. Dia semua suruh orang kelola saja. Salah kelola, musibah. Betul ya? Kalau saudara kelola dengan bijak, nggak ada musibah. Maka salah satu gubernur bilang, kadang-kala musuh rakyat itu karena kelakuan kita sendiri. Terus kita sebut ini musibah dari Tuhan. Enggak, kita yang buat musibah. Kalau saudara kelola dengan baik, apa yang diciptakan Tuhan, enggak pernah itu akan menyerang kita. Itu dijamin oleh Tuhan. Tapi dia tidak ada di situ. Saya mau tanya hari ini, kalau dia nggak ada di situ, nggak ada tempat-tempat yang kita mau tuju tadi itu, nggak ada tempat-tempat yang kita mau bergantung tadi itu, pekerjaan kita, apalagi uang kita, tapi dia ada di mana? Ada di mana? Di hati kita. Jadi hati ini lebih berharga. Amin. Hati ini lebih keren, lebih hebat hati ini. Maka Tuhan selalu bilang, jaga hatimu, itu sangat berharga. Sampai dibilang jaga hatimu dengan kewaspadaan, karena itu sangat berharga. Aku tinggal di situ, di hatimu. Saudara, kalau Yesus ada di hati kita, maka hati ini jauh lebih berharga dari semua apapun yang kita sedang kejar di dunia ini. Yesus itu lebih berharga. Makanya nanti akan kita waktu nyanyinya, walaupun lagunya udah jadul, pasti jadi berbeda spiritnya. Kita bilang, Yesus yang termanis, amin, buat jiwaku, sekalipun sakit, buat jiwa, walaupun belum ada berkat Natal, buat jiwa, sulit banget dapat pekerjaan, Yesus yang termanis, Yesus yang termanis, buat jiwaku, ku cinta kamarnya, amin. Dia lebih berharga di sini, amin. Sehingga dia bilang dia mau tinggal di hati kita. Maka Tuhan bilang, jaga hatimu, jangan buat hatimu yang akhirnya kau nggak bisa rasakan aku hadir. Kau buat hatimu hati penuh dengan kekecewaan, hati yang penuh dengan rasa bersalah, hati yang penuh yang kemarin saya khotbah, hati yang penuh dengan banyak hal yang perkara-perkara yang dari dunia ini. Tuhan ngapain? Hatimu sibuk dengan perkara-perkara itu. Hatimu datang saja sama Yesus. Doa sama Yesus. Bilang sama sebelahmu, nggak usah terlalu sibuk cari yang di luar sana. Oh, pelan-pelan kan? Nggak usah terlalu sibuk cari yang di luar sana. Karena yang di dalam ini sudah cukup. Amin. Saudara cukup nggak ini? Kurang cukup? Yang di sini sudah lebih dari cukup. Amin. Dia yang sanggup memberi kita kelimpahan nanti di tahun ini. Dia yang sanggup memberi kita pelipat gandaan. Karena di sini sudah lebih dari cukup. Dia sudah ada lebih dulu dari semua yang ada di kita. Janji itu hanya ada dalam Yesus. Hiduplah sepanjang tahun ini sungguh-sungguh di dalam Yesus. Agar janjinya itu bisa saya dan saudara alami. Janji itu akan memberi kita kemenangan dan keberhasilan di sepanjang 2026. Sulit memang nanti tantangannya. Kuat badainya luar biasa. Tapi janjinya itu iya dan amin. Waktu dia bilang, saya pasti sertai, dia pasti sertai. Saya tahu ombaknya besar, tapi kalau ada saya, gak usah takut.
Amin. Jalan saja sama aku. Jalan saja sama Yesus. Yesus akan beri kita kemenangan. Saudara diberkati, amin. Saudara siap bergerak tahun ini? Amin. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus. Angkat pujian ini. Jadi doa kita sama-sama. Ajak kita sungguh-sungguh di tahun ini, mengawali ibadah kita di tahun ini. Amin. Seberapa saudara percaya sama janji Tuhan? Yes. Seberapa saudara sebenarnya yakin, iya janji Tuhan itu, udahlah itu janji Tuhan itu yang paling saya harus pegang. Amin. Orang lain mungkin kasih tawaran, orang lain kasih iming-iming. Enggak, saya hanya dengar janji Tuhan. Dia pernah berjanji sama saya tahun lalu. Dia bilang, kamu akan lewati ada musim di mana aku buat mujizat. Tapi udah bulan Januari 2026, mana janjinya? Tapi Tuhan bilang, aku yang berjanji, aku udah genapi, pasti genapi. Karena waktu aku berjanji, aku dari sejak awal, yang akhir itu aku buat, sudah aku buat. Jemaat yang kasih Tuhan, seberapa saudara betul-betul percaya sama Yesus? Seberapa kuat saudara andalkan Yesus di atas segala-galanya? Seberapa luar biasa saudara betul setiap ambil keputusan apapun, saya harus libatkan Yesus. Buat anak-anak saya, buat suami saya, istri saya harus sampaikan. Enggak, tar dulu. Harus kita undang Yesus. Harus kita tanya dulu sama Tuhan Yesus. Agar perjalanan kita nggak gagal. Betul ada kesulitan nanti di depan. Makanya kata Yesus, harus ada aku di situ. Kalau nggak kamu akan payah lewati kesulitan itu. Sulit, akan sulit lewat badainya. Sulit, akan semakin sulit kamu lewatinya. Jangankan untuk melangkah, sulit kamu untuk bergerak sedikit pun. Ada tembok tiba-tiba besar di hadapanmu nanti di tahun ini. Tapi Tuhan bilang, kalau ada aku bisa buat itu jadi jalan. Bahkan kamu gak pernah pikir aku kasih jalan alternatif yang aku sudah siapkan buat kamu. Yang orang dunia gak tahu, aku udah buat.
seberapa saudara betul percaya sama Yesus tahun ini? Tuhan bilang, ayo percaya sama aku. Engkau akan lewati musim pelipat ganda. Ada musim kelimpahan yang terjadi atas hidupmu. Kita akan sama-sama saksikan itu. Ada percepatan yang luar biasa yang Tuhan dorong di tempat ini. Tapi Tuhan bilang setia, 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 setia ibadah, setia angkat pujian nama aku, setia naikkan penyembahan, setia doa, doa aja terus, doa aja terus. Aku akan melakukan sesuatu yang kamu gak pernah bisa sanggup lakukan. Dan saudara percaya sama Yesus hari ini, saudara mau andalkan Yesus hari ini, angkat tangan, bilang Yesus, yalah aku percaya saja sama kamu Yesus hari ini. Gak ada lain selain Engkau Yesus. Sekalipun suamiku bisa kasih makan, aku tetap percaya sama Yesus. Sekalipun mungkin kami masih punya bisnis, tapi kami tetap percaya sama Yesus. Karena Engkau lebih dulu ada dari bisnis yang kami punya hari ini, dari uang yang kami peroleh hari ini. Engkau sudah lebih dulu ada dari apapun yang kami miliki hari ini. Dengan lembut katakan, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. terima sekarang. Terima sekarang, Terima. ku terima sekarang, Kami terima Tuhan. ku terima sekarang Kemenangan. kemenangan darimu. Haleluya. Yesus, Kau segala-galanya. Hanya Engkau Yesus yang sanggup memimpin kami di tahun ini. Hanya Engkau Yesus yang sanggup memberkati kami tahun ini. Hanya Engkau Yesus sanggup menyembuhkan kami di tahun ini. Hanya Engkau Yesus. Hanya Engkau Yesus. Tidak ada yang lain. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat firman-Mu hari ini. Oh haleluya, Kami mengawali tahun ini Tuhan bersama dengan Engkau. haleluya. Kami akan pastikan kami berjalan tanpa tinggalkan Engkau Tuhan. Amin. Kami setia beribadah, setia menyembah Tuhan, setia berdoa, setia melayani, setia semua yang kami kerjakan, tanpa memikirkan tentang keuntungan yang kami peroleh. Amin. Terima Karena kasih. Engkau yang berjanji, Engkau yang begitu setia bagi kami. Amin. Yesus. Terlalu banyak yang baik yang sudah Tuhan lakukan. Amin. Terima kasih. Berkali-kali Engkau menolong kami, Amin. berkali-kali Engkau memberkati kami, Amin. berkali-kali Engkau juga sembuhkan sakit kami. Amin. Yesus. Terima kasih. Saya undang pelayan perjamuan Tuhan juga. Haleluya. Kita akan berdoa bersama-sama buat perjamuan kudus yang kita akan nikmati hari ini. Haleluya. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat karya-Mu yang Terima ajaib. kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dalam nama Yesus. Amin. Tuhan berkati perjamuan kudus, Amin. cawan dan anggur ini jadi berkat khusus buat kami pribadi lepas pribadi. Amin. Amin. Engkau akan melawat kami semua Tuhan. Baik juga kami yang di rumah yang mengikuti perjamuan kudus, Engkau berkati kami semuanya. Hingga ada mujizat Tuhan melalui perjamuan kudus. Ada kemenangan yang Tuhan kerjakan melalui perjamuan kudus. Ada pemulihan melalui perjamuan kudus. Berkati hamba-Mu, berkati juga pelayan-Mu yang akan membagikan. Kami terima berkat perjamuan kudus hari ini di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Silakan duduk jemaat Tuhan. Nanti perjamuan kudus akan dibagikan. Kita naikkan pujian ini. Tak terukur kasih. Terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diri. Kau curahkan
kita sama-sama angkat roti yang di tangan kanan saya dan saudara. Dan kita akan dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita akan makan sama-sama roti yang adalah tubuh Kristus, yang akan menyatu dalam setiap hidup saya dan saudara di sepanjang tahun ini. Terima kasih Yesus. Kami akan sama-sama makan roti ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sekarang mari angkat cawan yang tangan kanan saya dan saudara. Kembali kita akan dengar firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita akan minum cawan di tangan kanan saya dan saudara. Hanya di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik buat kami. Perbuatanmu mulia buat kami. Terima kasih buat karyamu Yesus yang ajaib. Engkau tebus kami. Engkau buat kami mampu untuk lewati tahun ini. Engkau akan buat kami menang tahun ini Tuhan. Dengan darah-Mu, dengan kuasa-Mu Yesus yang begitu ajaib. Semua sakit penyakit kami disembuhkan oleh bilur-bilur. Semua hati-hati kami dipulihkan oleh kuasa. Kami diberi kekuatan yang baru untuk melangkah. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau terlamat baik buat kami. Terima kasih Yesus. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur buat perjamuan ini. Amin. Amin. Silakan duduk. Tuhan Yesus berkati kita. Puji Tuhan. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu diberkati Tuhan. Amin. Puji Tuhan ya. Janjinya luar biasa. Amin. Bapak Ibu pegang janji Tuhan. Tidak pernah batal. Ya. Kalau janji manusia masih batal. Tapi kalau janji Tuhan, Tuhan katakan kita akan menjadi kepala dan bukan ekor. Itu janji Tuhan. Amin. Tuhan menghidangkan makanan bagi kita buat yang setia datang kepada Tuhan. Itu pun janji Tuhan. Amin. Jadi jangan pernah tidak datang beribadah kepada Tuhan. Karena Tuhan yang menyediakan hidangannya bagi kita. Amin. Segala pekerjaan kita, usaha kita, Tuhan yang akan memberkati. Puji nama Tuhan. Terima kasih buat Bapak Gembala yang sudah melayani kebenaran firman Tuhan. Semakin diurapi. Ada hikmat-hikmat baru yang Tuhan berikan. Kesehatan juga boleh menjadi bagian Bapak Gembala. Kita akan dengarkan pengumuman. Kita akan dimulai dari doa puasa. Kita buka mulai puasa di hari Kamis malam, makan malam terakhir, lalu buka puasa di pukul 4 sore. Bapak Ibu berlatih ya, berlatih berpuasa. Amin. Lewat doa-doa puasa yang kita naikkan untuk jiwa-jiwa. Ya, ini kegerakan seperti nubuatan yang sudah disampaikan, akan banyak sekali kegerakan. Doakan buat mereka. Amin. Hingga mereka pun boleh diselamatkan seperti kita yang ada. Bapak Ibu mau berdoa? Mungkin ada mama, papa, saudara kita yang juga mungkin belum kenal Tuhan. Kita doakan lewat doa puasa. Kita kepada Tuhan, naikkan doa-doa kita. Sebut nama mereka. Kita bawa mereka kepada Tuhan. Amin. Hingga kelimpahan itu boleh menjadi bagian kita. Minggu depan kembali kita akan beribadah di tanggal 11 Januari.
Ya Bapak Ibu boleh lihat yang melayani, persiapkan diri dari mulai sekarang, hati pikiran kita hanya terfokus kepada Tuhan hingga pelayanan yang dikerjakan ada nama Tuhan yang dimuliakan. Amin. Dan untuk seluruh pengurus kita juga ada meeting ya, meeting pengurus di hari Sabtu. Di hari Sabtu, di tanggal 10 Januari, seluruh pengurus yang ada, kita akan berkumpul bersama di tempat ini, akan membicarakan banyak hal untuk pekerjaan Tuhan di GKI Family Jakarta. Mari, Jemaat Tuhan yang ada, doakan. Amin. Doakan seluruh pengurus yang ada. Biar apa yang boleh dikerjakan di sepanjang tahun ke depan, itu seturut dengan rencana Tuhan. Amin. Doakan Bapak Ibu ya untuk seluruh pengurus yang sudah ada sampai saat hari ini. Mari datang jam 10 di tempat ini, selesai sampai jam 3. Panjang ya, biar semua kita bisa selesaikan dengan baik. Terlebih di tahun ini kita akan ada pemuritan untuk seluruh jemaat Tuhan. Biar jemaat Tuhan boleh semakin bertumbuh, mengenal Tuhan dengan lebih baik, dan masuk ke dalam pelayanan lebih diberkati Tuhan. Itu saja pengumumannya. Kita akan akhiri doa kita. Sebelumnya kita akan juga mau berdoa buat jemaat Tuhan yang masih dalam keadaan sakit. Saya mendengar ada Om Afin, ada Nera ya yang dalam keadaan kurang sehat. Juga ada Om Malince yang juga lagi kurang sehat. Mungkin ada yang lain, ada Alfred ya, anak dari Ibu Erni ya. Juga kita doakan biar semakin pulih kakinya ya pasca operasi osteoporosis ya Maya. Biar dia semakin juga pulih, dia bisa berjalan, dia bisa bekerja. Mungkin ada juga di antara kita lainnya yang tidak saya tahu, mungkin mengalami kelemahan tubuh. Cinita juga tadi katanya agak sedikit flu. Ya kita berdoa, amin. Yang sehat mendoakan yang sakit, amin. Bapak Ibu mau berdoa? Juga buat kakak, adik ya Bu Eti ya. Adik Bu Eti juga bawa terus dalam doa hingga Pak Aan pun boleh mengenal Tuhan. Amin. Memakai Dini dan Maeti untuk juga tidak bosan-bosan, capek-capek untuk terus merawat adik kekasih. Mari bangkit berdiri, kita akan terima keberkatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang luar biasa yang sudah kami terima, untuk janji Tuhan yang tidak pernah batal. Karena Engkau adalah Alfa dan Omega, Engkau ada di awal dan Engkau ada di akhir kami Bapa. Di 2026 ini pun Tuhan, Engkau ada di akhir 2026 Tuhan. Engkau menjemput kami Allah dengan segala kebaikan, kemurahan-Mu ya Allah. Engkau ada di dalam kehidupan kami Tuhan. Hingga kami terus berjalan, dipimpin di sepanjang tahun ini Tuhan. Dengan rahmat-Mu yang luar biasa Allah. Kami tidak takut, kami tidak gentar. Karena Engkau ada di dalam kami Tuhan. Dan setiap janji-janji Tuhan, iya dan amin. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati umat-umat-Mu yang dalam keadaan sakit. Tuhan lawa, Tuhan sembuhkan mereka Allah. Engkau dengan kuasa-Mu menyembuhkan, memulihkan di dalam nama Yesus. Hingga mereka Tuhan yang sakit hari ini Tuhan, minggu depan mereka boleh datang dengan tubuh yang sehat, tubuh yang sudah dipulihkan Allah, dan boleh menaikkan segala ucapan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Amin, amin, amin Yesus. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Amin Tuhan.
Khususnya buat Om Apin yang saat ini masih ada di rumah sakit. Tuhan, pemulihan segera akan Tuhan Yesus kerjakan sendiri dalam kehidupan Oma. Kami berdoa juga buat adiknya Ibu Eti. Tuhan, Engkau terlalu punya banyak cara untuk menolong, selalu punya banyak cara untuk menyelamatkan. Tidak ada yang mustahil buat Engkau Yesus. Engkau turut bekerja ya Tuhan dalam kehidupannya Bapa. Kami berdoa buat setiap kami yang hadir yang juga mungkin kondisi tubuh kami kurang begitu sehat. Om Alince, kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan beri terus kekuatan, kemenangan setiap hari. Hatinya semakin dekat dengan Tuhan. Cinta ya Tuhan terus pulihkan. Beri terus Cinta hati yang luas, hati yang besar untuk memandang penuaian yang terjadi atas kehidupannya Bapa. Jika melalui hidupnya ada orang-orang yang datang kepada Engkau Yesus sebagai juru selamat. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat Alfred ya Bapa. Pasca operasi yang sudah dilewati, kami percaya Tuhan izinkan semuanya bisa dilewati. Beri pemulihan Bapa. Teguhkan hati Alfred untuk percaya kepada Yesus. Untuk dia terus bergerak kepada Yesus. Andalkan Yesus di atas hidupnya. Tidak ada perkara lain di hatinya selain nama Yesus. Kami berdoa dalam nama Yesus. Roh Kudus, Engkau jamah hatinya. Pulihkan kesehatannya, pulihkan kakinya. Izinkan Alfred bisa kembali berjalan seperti sedia kala. Kakinya semakin kuat karena Tuhan yang sudah melakukan. Oma yang menjaga, Tuhan beri kesehatan. Pelihara dengan caranya Tuhan yang luar biasa, ajaib. Di usianya yang sudah luar biasa, masih Tuhan kasih kesempatan untuk merawat anaknya Bapak. Tuhan Yesus, Engkau sumber pemeliharaan yang ajaib, sumber penghiburan di hatinya Bapak. Engkau berkati sekali lagi jemaat-Mu yang hadir hari ini. Pekerjaan kami di tahun ini Tuhan, apa yang mungkin kami rencanakan di tahun ini, usaha kami, bisnis kami, anak-anak kami dalam sekolah, bawa kami Yesus untuk tetap andalkan Engkau. Tidak selalu pakai cara pikir kami, tapi kami sungguh-sungguh mengandalkan Engkau bekerja dalam setiap akal pikiran kami. Sehingga waktu Kau bekerja, Kau beri kami hikmat-Mu, Engkau beri kami damai sejahtera-Mu. Hingga keputusan yang kami buat, keputusan yang baik di hadapan Yesus. Bawa kami jemaat-Mu Tuhan Yesus, untuk melihat pergerakan terjadi di tahun ini. Ada pelipat gandaan yang luar biasa dari apapun yang kami peroleh hari ini. Ada kelimpahan yang luar biasa yang kami juga terima di sepanjang tahun ini. Sekarang jemaat yang kasih Tuhan, angkatlah kedua tangan kita bersama-sama. Kita akan terima berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan sinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dan percayalah, Tuhan Yesus tidak pernah tinggalkan kita. Dan yakinlah, Tuhan telah sediakan hari depan yang penuh dengan harapan, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, kiranya menyertai kita mulai hari ini, besok dan sampai selama-lamanya. Sambil mengucap syukur, kita naikkan pujian ini. Ku nyanyikan hal ini. Kita